Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Riani dalam rangka Milad Honsa yang ke-20. Kita akan mengangkat banyak UMKM supaya lebih maju lagi. Salah satunya saya akan berkenalan dengan Bapak yang notabene punya bisnis sangat luar biasa ya, bertahan sampai 4 tahun. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja berkenalan dengan beliau. Dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Catur dari Lomanis. Bapak Catur ya? Iya. Panggilannya Bapak Catur saja Catur, ya? iya. Bapak Catur, kalau boleh tahu nih, Bapak tinggal di mana? Di Lomanis, di jalan apa mungkin? Di Jalan Tamrin, Lomanis, Cilacap. Ya. Sudah berkeluarga dengan putra berapa, Pak? Keluarga, istri 1 dan anak 4. Anak 4? Iya. Sudah mentas semua, Pak? Iya, tinggal 1 itu. Yang mentas sudah 3, yang 1 belum itu. Masih sekolah yang 1? Enggak, sudah lulus sekolah. Oh, gitu. Iya. Baik, Pak. Untuk langsung saja. Ini saya lihat di sini ada 2 mangkok bakso. Rasanya sih, saya lihat nih, saya udah ngeces gitu. Nah, boleh tahu ya Pak ya, sejarah singkat nih kenapa Bapak mengambil bisnis bakso ini? Memulai bisnisnya dari kapan? Terus untuk modalnya bagaimana? Ya, semenjak saya nggak bekerja lagi sebagai, dulu saya kuli proyek ya. Nah, semenjak nggak kerja lagi, terus saya milih bisnis ini, bakso, jualan bakso gitu. Oh gitu. Iya. Untuk bisnis bakso ini modalnya bagaimana Pak? Modal awalnya. Terus kenapa Bapak memilih berbisnis bakso gitu? Sementara Bapak tadi bilang katanya sebelumnya Bapak bekerja. Iya, bekerja. Ya karena ya itu tadi tuntutan ekonomi ya. Jadi iya. Jadi saya milih ini, jualan bakso ini gitu. Oh, jadi memang yang saat itu terfikirkan oleh Bapak ya cuma ini. Pokoknya bakso gitu. Iya, Karena mungkin Bapak punya ini ya, keahlian sendiri ya untuk mengolah bakso atau apa, makanya Bapak memilih bisnis ini. Iya, dulu memang saya belajar dari orang gitu ya. Oh, jadi pada saat Bapak menjadi karyawan, Bapak sempat belajar dulu awalnya. Sempat belajar ini. Itu. Terus saya praktekkan itu untuk jualan bakso itu. Kalau untuk usaha ini sendiri, biasanya Bapak punya tempat untuk display atau Bapak dengan online atau gimana untuk berjualannya itu? Untuk berjualan saya pakai gerobak keliling gitu. Keliling iya. Jadi tiap hari ya Pak ya? Setiap hari saya jualan keliling itu, muter-muter cari pembeli gitu. Iya. Untuk area ininya Pak, mohon maaf, untuk berkelilingnya di area sekitar Cilacap? Iya, sekitar Cilacap, Jalan Tamrin, terus ke Jalan Banjaran gitu sana. Banjaran, Banjaran. Iya. Donan itu. Ya. Terus itu nanti udah terus balik lagi. Dari jam berapa Pak biasanya? Kalau saya jualan itu mulai dari habis asar. Ya. Habis asar. Nanti jam-jam sekitar jam 10 malam itu saya udah pulang. Ya. Malam? Iya. Tapi biasanya habis ya Pak? Ya, alhamdulillah. Yang sering itu ya habis gitu ya. Alhamdulillah. Berarti Bapak ini mohon maaf tadi Pak Catur Pak. Berarti bisnis Bapak Catur ini termasuk bisnis kontemporer yang dengan modal sedikit tapi bisa bertahan gitu ya Pak ya. Iya. Karena tadi sekarang masih untuk kebutuhan gitu ya. Iya. Terus boleh tahu Pak, alasan Bapak memilih berjualan bakso ini? Iya.
ya itu memang saya yang kepikirkan itu begitu ya. Cuma ya bisanya begitu ya. Jadi ya yang saya pokoknya mau jualan inilah itu. Jadi ya tadi sempat disampaikan sama Pak Catur bahwa memang kebutuhan sehari-hari gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Terus Bapak juga bilang bisanya cuma cuma kebetulan bakso saja. Tapi alhamdulillah dengan bakso ini Bapak sudah berapa lama Pak? Kalau boleh tahu? Ya sekitar 4 tahunan lah gitu lah. Masya Allah, berarti tahun. Bertahan luar biasa. Teman-teman bisa lihat bahwa bisnis kontemporer itu dengan modal yang sedikit karena kebutuhan dan old school ya, Bapak benar-benar bisa bertahan selama 4 tahun. Biasanya untuk bisnis ini memang karena mempunyai keinginan yang kuat, jadi dia bisa bertahan lama. Ya cuma itu. Jadi saya dari segi pendidikan juga saya pendidikannya rendah gitu ya. Cuma lulusan SD gitu. Iya, jadi nggak apa-apa Pak. Untuk bisnis seperti ini yang sekarang modern itu saya nggak kenal gitu. Nggak apa-apa Kenalnya Pak. ya itu aja gitu. Justru dengan bisnis seperti ini Bapak mampu bertahan selama 4 tahun itu luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini jatuh bangun gitu merasa nggak mampu, melihat dari Bapak bisa nanti merasa wah dengan Bapak bisa bertahan selama 4 tahun padahal hanya mampu seperti ini aja dengan background pendidikan yang mungkin nggak menurut Bapak tidak tinggi tapi bisa bertahan selama 4 tahun gitu. Itu sungguh luar biasa gitu. Terus boleh tahu Pak, keunggulan bakso Bapak ini di mananya? Ya, kalau orang-orang bilang sih katanya baksonya enak terus murah katanya gitu. Gitu. Boleh tahu porsi semangkoknya ini? Itu kalau saya jual itu 10.000. Iya betul murah Pak. Iya, terus itu 10.000 satu. Iya, karena kan memang selama kita tahu yang namanya bakso banyak sekali ya Pak. Iya. Tapi Bapak bisa menjual per mangkok 10.000 dengan all varian ya Pak ya ini ya. Ada yang isinya. Tapi kalau yang jualan keliling kan biasanya nggak mesti harus 10.000 gitu belinya. Ada yang beli 5.000, ya saya layani tetap. Ada yang beli 7.000 gitu, saya tetap layani gitu. Jadi walaupun intinya berdasarkan permintaan mereka ya. Iya gitu. Jadi Bapak tidak mematok dengan harga 10.000 gitu ya. Yang penting sesuai dengan permintaan Bapak layanin, terus pada saat berjualan itu tiap harinya tetap habis gitu. Iya, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Terus boleh tahu lagi Pak, untuk kendalanya nih yang dihadapi sama Bapak selama 4 tahun berjalan ini apa aja? Kendalanya yaitu tadi kalau awalnya punya kendala seperti apa, terus sampai sekarang 4 tahun ini ada kendala apa gitu? Ya memang modal sih ya sedikit, tapi waktu itu saya ya merasa berat gitu ya. Di awal gitu. Di awal itu berarti kendala utama Bapak itu modal ya? Iya. Kalau untuk sampai pinjam ya gitu. Pinjam. Tapi sudah tertutup kan Pak? Iya, sekarang alhamdulillah. Udah. Selama 4 tahun ini? Sampai 4 tahun ini? Iya. Yang kendala yang dihadapi? Permasalahan yang dihadapi Bapak? Yang itu untuk jualan itu saya kepinginnya nggak keliling lagi gitu. Gitu. Iya. Maunya gitu. Iya, berarti pada saat awal Bapak Pak Catur ini mempunyai kendala di permodalan. Dari awalnya beliau minjam gitu ya Pak ya? Iya. Kalau nggak salah tangkapnya tadi minjam akhirnya sudah terselesaikan sampai berjalan 4 tahun. Sekarang Pak Catur mempunyai kendala di 4 tahun ini. Pak Catur punya kendala cuma satu, maunya Pak Catur punya
outlet sendiri seperti Iya. itu ya Pak ya. Iya, maunya begitu ya. Oke Pak Catur. Iya. Terus ini Pak, kan setiap orang itu punya impian ya Pak ya. Iya. Jadi tadi Bapak bilang mau punya outlet sendiri. Selain punya outlet sendiri, impian apa lagi Pak yang apa namanya? Ya. Yang ingin sekali Bapak capai gitu. Yaitu yang outlet yang sendiri. utama itu tadi itu ya. Punya outlet sendiri. Kepengin ya sekali jualan, tapi nggak usah jalan-jalan lagi, nggak usah keliling lagi. Sebenarnya untuk apa? Mengingat usianya udah tua, terus tenaganya juga nggak gitu. Ya kepinginnya itu saya apa? Punya lapak sendiri gitu. Oh iya, saya sampai lupa. Usia berapa tadi? Usia saya terlupakan Pak, maaf. Iya, saya kelahiran 62 ya. 62. Berarti 58. 58. Iya, sekitar 58. Iya. Sekitar. 58 tahun, 4 tahun apa namanya? 4 tahun menjalankan ini dari 4 tahun yang lalu. Artinya di tahun 16 apa ya? 2016 ya, Bapak 2016. memulainya, masih bertahan luar biasa. Terus untuk omset yang Bapak dapat sampai saat ini? Kalau omset yang dapat sekitar 600 itu Per hari? per hari. Per hari? Iya. Luar biasa. 600 per hari. Tapi itu sudah mencukupi ya Iya. untuk keseharian Bapak, atau masih menurut Bapak kayaknya masih kurang nih. Kalau Ya. seharinya berapa mangkok sih Pak sebenarnya kalau Ya Bapak sekitar jual ini? kalau jual satu hari itu sekitar jual ya 70 mangkok ya 70 mangkok. Berarti bisa lebih dong Pak dari 600? Ya kadang memang lebih ada. Tapi rata-rata segitu Iya, ya Pak, tapi karena rata-rata. tadi ada yang 5.000 gitu ya. Iya. Di luar 10.000 itu Bapak Iya, sayangi itu, juga gitu ya. Itu. Oh iya, baik. Terus untuk ini Pak, apa namanya, Bapak sendiri ini selain tadi kan Bapak muter ya, bilangnya muter di sekitar Tamrin, ya pokoknya daerah selatan gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau misalkan nih masih belum punya outlet itu, berarti ada niatan keluar daerah situ, atau memang daerah situ aja yang memang selama ini Bapak Ya tekuni? selama ini saya memang ya masih itu sih di daerah situ aja gitu ya. Gitu ya. Nggak kepikiran untuk keluar gitu. Iya. Terus Masih ini, nyaman gitu. oh nyaman di situ. Iya, kelihatannya, iya. Jadi karena mungkin Bapak tinggal di daerah situ juga ya, Iya, jadi iya, lebih apa namanya? Iya. Tadi Bapak bilang nyaman ya. Iya. Kalau yang untuk support Bapak selama ini siapa aja Pak? Support ya Maksudnya yang dukung Bapak supaya masalah dana Pak. bukan yang untuk mendukung, ya bisa untuk dana, Oh, bisa iya. yang memotivasi Bapak untuk Iya. berjualan, itu siapa aja? Emang kalau Selain itu keluarga lah itu, terutama istri ya, anak-anak? terus anak-anak gitu. Oh, anak-anak juga ya? Mendukung, Semua iya. mendukung? Iya, semua mendukung. Iya. Kadang- itu terutama itu. Terus untuk Istri. permodalan juga bantu, atau misalkan menyiapkan apa gitu untuk mendukungnya? Iya, kalau modal sih ya memang Dari Bapak sendiri? iya sendiri sih, belum ada yang ngasih gitu ya Pak. Iya. Sendiri. Selain dari Bapak sendiri nggak ada Pak yang bantu permodalan gitu? Nggak ada Mbak. Oh nggak ada? Nggak. Dari instansi atau dari keluarga atau dari saudara gitu nggak ada? Belum? Nggak ada, belum. Tapi anak-anak bantu misalkan menyiapkan apanya atau Oh masak iya apanya? itu. Atau memang Bapak semua yang masak gitu dari awalnya? Anak-anak istri ya, kalau yang bikin baksonya saya sendiri, terus yang masak ini sambal apa gitu kan istri yang nyiapkan ya.
Bapak nyiapin dari jam berapa, Pak? Menyiapkan semuanya dari jam berapa? Terus mulai dari berangkat pasar gitu ya, dari jam 7 sekitar lah, jam 7 pagi, terus nanti pulang pasar jam 9 sekitarnya, ya, terus langsung bikin bakso. Ya, jam 10, jam 11 sudah selesai, terus ya istirahat sebentar, terus nanti jam 4 itu, jam setengah 4 itu udah mulai keliling. Setengah 4 sore sudah mulai Iya. keliling. Berarti tapi tetap masih ada jeda untuk istirahat ya, Pak? Iya, ada siang itu. Juga kalau ada orang yang beli kok masih jam-jam 11 itu sudah matang, udah siap. Oh gitu, karena tadi Kalau di rumah itu ada yang beli gitu. Oh, Itu sudah siap. jadi karena Bisa. Bapak siap jam 9, jadi jam 10, 11 pun kalau Itu sudah, ada iya, kalau ada yang beli pembeli di rumah langsung udah siap. dilayani ya, Iya. sebelum Bapak berkeliling. Iya itu. Iya. Berarti ini sekali ya Bapak, benar-benar dari jam 7 pagi. Itu. Dari jam 7 pagi menyiapkan semua sendiri, dibantu dengan istri, anak juga membantu. Terus jam 10, jam 9 ya Pak ya tadi? Iya, tadi. Jam 9 sudah siap. Jam 10, 11 kalau ada yang mau beli di rumah Iya, sudah dilayani. Iya. Tapi Bapak mulai berjualan jam Jam setengah 4. sekitar. Ini rutin Pak Catur lakukan Iya, dari rutin. 2016 Iya. sampai sekarang. Hebatnya bisnis kontemporer itu seperti itu. Jadi memang tanpa skill yang seperti orang-orang saat Ya, ini itu tadi itu. buat ya dengan apa adanya, dengan modal yang cukup ya, tapi tetap bisa dijalankan dan bertahan sampai 4 tahun ini. Iya Mbak. Terus untuk harapan Pak Catur sendiri nih, 1 tahun ke depannya itu seperti apa Pak? Tadi Bapak bilang mau punya outlet, terus selain itu apa gitu? Iya. Ya kepengennya sih ya itu tadi punya apa sendiri gitu ya. Kalau untuk punya outlet sendiri, berarti Bapak butuh modal lebih ya Pak ya? Iya harusnya. Itu mau Bapak, artinya gini, Bapak mau outlet itu ada dengan mencari modal lagi, atau menambah penjualan Bapak, atau dibantu anak dengan misalkan penjualan online untuk lebih memperbanyak ya mungkin itu dibantu sama produksinya. anak, iya. Bantu sama anak lewat online apa gitu ya. Artinya Bapak menambah produksi Bapak ya, Iya. yang tadinya 600 mangkok mungkin dilebihkan jadi 700 atau 800 mangkok 70 gitu. ya. 70, 60 sampai iya 70 maaf gitu ya. 70 yang tadinya Sampai. 60 mangkok jadi 70 sampai 80 mangkok gitu ya Pak ya. Iya, iya. Iya ya. Terus untuk misalkan alhamdulillah ini bertahan selama 4 tahun. Saya yakin Bapak dengan apa namanya, keuletan Bapak yang sampai saat ini masih bertahan, saya yakin 5 tahun ke depan ini insya Allah masih. Tapi kalau misalkan nih Pak, ya namanya kita usaha itu kan Iya. kadang pasang surut ya Pak Iya, ya. iya pasang. Iya, jangka pendeknya Bapak dikatakan bisa mempunyai outlet, lalu punya pekerja, karyawan Iya, gitu ya iya, Pak ya. iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ijabah semua permohonan Bapak. Amin. Dan diaminkan oleh teman-teman semua. Iya. Jadi doa yang mahbrur untuk Bapak gitu kan. Iya. Nah nanti kalau misalnya 5 tahun ke depan nih, ternyata apa namanya, kok surut, atau kadang-kadang kan yang namanya bisnis suka kayak gitu ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang maju gitu, dari angan-angan kita ini memang bisa melejit langsung, kadang-kadang bisa turun. Nah kalau pas lagi penjualan turun, kira-kira 5 tahun ke depan yang mau yang Bapak inginkan itu seperti apa? Mau tetap bertahan dengan produk bakso ini, atau mau dengan
dimodifikasi apa gitu baksonya atau apa gitu, atau mau menambah usaha lain selain bakso gitu? Iya, untuk sementara ini ya ini dulu yang tetap bertahan ya iya, Pak ya. Dulu, tetap iya. bertahan, mungkin di variasi gitu ya, Pak paling mungkin di ada bakso variasi. bakarnya. Iya, itu. Bisa jadi gitu kan ya Pak ya? Bisa sih. Iya. Oke. Berarti begini teman-teman, kalau Pak Catur ini memang jangka pendeknya berencana mempunyai outlet sendiri dengan karyawan, ya mungkin menambah produksi dan lain sebagainya. 5 tahun ke depan Pak Catur berencana tetap akan mempertahankan penjualannya, produknya ini tanpa menambah produk lain, hanya ingin berinovasi ya Pak ya, supaya tetap bertahan di 5 tahun ke depan, atau mungkin lebih bisa menambah outlet ya Pak ya, Insya Allah. Ada nggak Pak pengalaman Bapak yang paling berkesan selama berjualan? Ya, pengalaman yang berkesan ya pada waktu ya kadang ada yang orang yang pesen gitu ya, atau ada yang pesen untuk arisan apa gitu ya. Nah, berarti ini harus tidak banyak itu ditambahnya gitu. Ada orang pesen untuk arisan gitu. Terus kalau untuk yang kadang-kadang kan ada suka besok Pak pesen sampai 80 mangkok terus sampai terus ditambah saya gitu. Oh gitu. Jadi itu, tapi kalau ada pesanan seperti itu di luar yang biasa Bapak jual? Ya iya itu. Artinya yang penjualan Bapak 60 mangkok itu tetap ada ya? Tapi kesan yang membuat terkesan sekali itu pada saat pesanan melebihi yang biasa Bapak produksi gitu. Sering Pak kayak gitu Pak? Iya, kadang-kadang ya. Alhamdulillah. Iya, baik Pak Catur, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Terima kasih atas pengalaman Bapak. Mudah-mudahan menjadi masukan untuk teman-teman lainnya yang mungkin hanya bisa bertahan dengan bisnisnya dalam jangka pendek, tapi ini Bapak benar-benar bisa bertahan selama 4 tahun, masih mempertahankannya, dan insya Allah masih ingin mempertahankannya di 5 tahun ke depan dengan tidak lagi berkeliling ya Pak ya. Mudah-mudahan diberikan outlet yang lebih gitu kan ya Pak ya. Ya baik teman-teman sekalian, demikian tadi bincang kita dengan Bapak Catur yang saat ini memang sedang menekuni bisnis kontemporernya dengan semangat yang tidak berhenti, dengan dukungan keluarganya. Walaupun awalnya bermula dari hanya kebutuhan saja, tapi beliau ini benar-benar yang luar biasa mempunyai keteguhan hati untuk tetap berjualan. Awalnya berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi tetap ingin mempertahankan produknya sampai insya Allah 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan keteguhan hati beliau, apa yang dicita-citakan beliau dapat terlaksana. Dan kita bisa memetik dari pengalaman beliau bahwa segala sesuatu, walaupun dimulai dengan hal kecil, pasti akan bisa besar. Dan segala sesuatu, kalau kita mempunyai tekad yang kuat, insya Allah apapun akan kita dapatkan. Gitu saja dari Riani saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Catur bisa menjadikan acuan bagi mereka yang belum memulai bisnis, dan mudah-mudahan Pak Catur tetap semangat sampai mencapai hal yang luar biasa atau impian Bapak ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang tetap setia dengan channel ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.